Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 2967. Tidak bisa menjadi ilusi. Sementara Chen Ping meledak dengan cahaya pedang, kekuatan guntur dan kilat juga mengelilingi tubuhnya. Busur itu berderak, dan Chen Ping seperti orang listrik. Melihat ini, lelaki tua itu tanpa sadar mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat keluarga Chen Ping di depannya. Lalu dia menebas dengan pedang, dan cahaya pedang membawa kilat, menuju ke arah lelaki tua itu. Seorang kultivator kelas 4 di alam komposit benar-benar memiliki kekuatan dan kecepatan seperti itu? Orang tua itu terkejut, pedang melintas di tubuh lelaki tua itu, dan lelaki tua itu menghilang perlahan. Pada saat yang sama, istana juga menghilang, dan semua harta dan keterampilan hilang. Dan Chen Ping masih dikelilingi kabut putih. Apakah itu hanya ilusi? Chen Ping melihat sekeliling, merasa sangat terkejut. Karena ketika Chen Ping melihat lelaki tua di pondok jerami, dia merasa sangat nyata. Kemudian, ketika istana muncul, Chen Ping menyadari bahwa itu adalah susunan hantu. Sekarang dia masih dalam kabut putih, sepertinya dia belum membuat kemajuan apapun. Tidak, itu tidak mungkin ilusi. Chen Ping buru-buru membuka cincin penyimpanan. Saat ini, di ring penyimpanan, terdapat rahasia latihan dan beberapa harta karun, yang membuktikan bahwa melihat lelaki tua di pondok jerami bukanlah halusinasi. Chen Ping ingin melanjutkan, tetapi dia ragu sejenak. Pada saat ini, dia ingat nasihat yang dia berikan ketika melihat lelaki tua itu. Orang tua itu menggigit Chen Ping, dapatkan latihan dan harta, jangan serakah dan lanjutkan. Tetapi jika Anda tidak melanjutkan, Anda tidak akan bisa mendapatkan Bing Wei dan... Setelah ragu-ragu berulang kali, Chen Ping memutuskan untuk melanjutkan. Setelah bergerak maju beberapa saat, kabut putih menghilang. Ketika Chen Ping melihat Ji Yun, Gao Qisheng dan yang lainnya bersama-sama, mereka sangat cemas. Melihat Chen Ping keluar, Gao Qisheng bergegas maju dan berkata, "Tuan Chen, mengapa Anda keluar begitu terlambat? Kami sudah lama menunggu Anda." Itu benar, tadi di kabut tebal, kamu tiba-tiba menghilang saat kamu berjalan, dan kamu tidak bisa mendengar bagaimana kamu berteriak, Ji Yun juga berkata. Baru pada saat inilah Chen Ping menyadari bahwa bukan orang lain yang tiba-tiba menghilang, tetapi dirinya sendiri yang menghilang secara tiba-tiba. Bukankah sesuatu yang istimewa terjadi ketika kamu melewati kabut? Chen Ping bertanya kepada semua orang. Tidak, saya melewatinya dengan sangat lancar. Li Yun menggelengkan kepalanya. Kakak Chen Ping, apakah kamu menemukan hal aneh di kabut tebal? Cucu lelaki tua itu bertanya kepada Chen Ping. Yah, aku benar-benar ingin memasuki ilusi, tapi untungnya aku mengerti formasinya, dan aku keluar setelah melihatnya. Chen Ping mengangguk dan berkata, mungkinkah kabut tebal ini masih terlihat di piring orang? Begitu banyak dari kita yang belum memasuki ilusi, tetapi Tuan Chen telah masuk. Gao Qisheng sangat penasaran, mengapa hanya Chen Ping yang memasuki ilusi? Kakak Chen Ping, kamu memasuki ilusi? Apakah kamu memiliki petualangan? Apakah kamu mendapatkan harta? Old Kong membungkuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia tidak menceritakan tentang teknik pelatihan tubuh kuno dan harta yang dia peroleh. Lagi pula, hati orang-orang jauh dari satu sama lain. Di bawah manfaat besar, Chen Ping tidak dapat menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan punya ide. Karena Tuan Chen keluar, mari kita lanjutkan, orang-orang itu mungkin sudah di depan. Desak Ji Yun, seseorang telah memasuki harta ini sebelumnya. Jika mereka tidak terburu-buru, tidak akan ada rambut yang tersisa.
Setelah sekelompok orang berjalan di sepanjang lembah untuk jarak tertentu, mereka menemukan bahwa tidak jauh dari sana, pusaran terus berputar, mengisolasi lembah darinya. Selain itu, ada hembusan ruang di pusaran, dan melalui pusaran ini, Anda sama sekali tidak dapat melihat benda-benda di balik lembah. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tempat lain untuk melanjutkan kecuali di sini. Lihat pusaran ini, aku tidak tahu apakah itu berbahaya. Old Sun melihat pusaran di depannya dan berkata. Bab 2968, duduk pusaran ini tingginya tidak lebih dari 10 kaki. Kita bisa melompati saja. Gao Qisheng mengerahkan kekuatan di kakinya, dan dia melompat. Jangan main-main, Chen Ping ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Gao Qi melompat dan terbang di atas pusaran, tetapi tepat ketika Gao Qisheng mencapai langit di atas pusaran, tiba-tiba ada kekuatan hisap yang sangat besar. Sang Qisheng tidak punya waktu untuk bereaksi, dia menghilang begitu saja ke dalam pusaran. Tuan muda kedua, melihat hal tersebut, para pedagang berteriak panik. Sialan, pusaran apa yang bisa memakan orang ini? Bisakah disedot pada ketinggian seperti itu? Melihat ini, Ji Yun sedikit takut, yang lain juga cukup terkejut. Mereka tidak menyangka pusaran ini begitu kuat. Chen Ping mendekati pusaran itu, mengamatinya dengan hati-hati, lalu berjalan ke pusaran itu sedikit demi sedikit. Melihat ini, Ji Yun buru-buru berteriak, "Jangan khawatir. Tidak apa-apa, pusaran ini hanyalah susunan teleportasi kecil, tidak ada salahnya." Tuan Chen Ping masuk. Setelah Chen Ping memasuki pusaran, cahaya putih melintas di depan matanya, dan kemudian dia muncul di sebuah istana besar. Melihat istana di depannya, Chen Ping merasa sangat akrab, karena dia telah melihatnya dalam ilusi. Memang benar istana ini jauh lebih besar dan lebih megah daripada yang dilihatnya dalam ilusi. Tuan Chen, Gao Qisheng melihat Chen Ping dan bergegas. Ketika dia tersedot sekarang, dia benar-benar bingung, tetapi melihat Chen Ping sekarang, dia merasa jauh lebih nyaman. Segera, Ji Yun dan yang lainnya diteleportasi ke tempat ini satu demi satu. Chen Ping dan yang lainnya membuka pintu dan masuk. Saat ini, di seluruh aula, ada banyak biksu yang duduk bersila, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Melihat Chen Ping dan yang lainnya masuk, puluhan mata menyambut mereka. Orang-orang dari Liga Penyegel Iblis, Gao Qisheng melihat sekilas 5 orang di depannya, dan mereka duduk bersila dengan patuh. Kelima orang ini adalah anggota Feng Momeng. Sini. Saat ini, seseorang menyapa Chen Ping. Chen Ping melihat dan menemukan bahwa orang ini adalah Yuan Bao yang telah diselamatkan olehnya. Chen Ping melihat seorang kenalan, jadi dia berjalan mendekat. Dia ingin mengikuti Yuan Bao untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini datang untuk menemukan harta karun itu, dan sekarang mereka semua bermeditasi dengan jujur. Jika Anda bermeditasi dan berlatih, mengapa tidak datang ke sini? Benar-benar takdir untuk bertemu lagi, Yuan Bao berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar takdir. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, bukankah kamu di sini untuk menemukan harta karun itu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Duduklah dulu, biarkan mereka yang datang bersamamu mencari tempat duduk, dan jangan berjalan sembarangan. Jika kamu tidak duduk setelah 3 menit, kamu akan dihukum, dan kamu tidak berhak mendapatkan harta karun itu sama sekali. Yuan Bao berbisik kepada Chen Ping. Apa maksudmu? Chen Ping semakin bingung. Apakah ada orang yang tidak bisa mengendalikan perburuan harta karun? Tepat ketika Chen Ping bingung, sebuah suara lama tiba-tiba muncul. Para pendatang baru segera menemukan tempat untuk duduk, jika tidak mereka akan diusir dari sini, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun itu. Chen Ping tercengang saat mendengar suara tua itu.
karena suaranya sangat familiar. Apakah di gubuk jerami atau dalam ilusi? Lelaki tua yang dilihat Chen Ping memiliki suara ini. Chen Ping sedikit bingung. Apakah lelaki tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Kalian semua menemukan tempat untuk duduk. Jangan bergerak. Meskipun Chen Ping tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak tahu identitas asli lelaki tua itu, dia tetap mengatakannya kepada Gao Qisheng dan Li Yun. Orang-orang ini semua mendengarkan Chen Ping, dan kemudian menemukan tempat duduk. Bab 2969, yang kuat mendominasi, dan Gao Qisheng memelototi anggota Feng Momeng, berharap dia bisa menerkam mereka dan menggigitnya. Tetapi orang-orang dari Feng Momeng bahkan tidak melihat ke arah Gao Qisheng. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya duduk, sekelompok orang masuk, dan kelompok orang ini adalah keluarga Ning yang dibawa oleh Ning Kaichen. Ning Kaichen melihat ke aula, di mana semua orang duduk tegak, dan tidak bisa menahan perasaan ingin tahu. Tapi setelah diingatkan oleh suara tua itu, Ning Kaichen tidak berani untuk tidak patuh, dan dengan patuh menemukan tempat untuk duduk. Pada saat ini, tepat di depan aula utama, sebuah pintu cahaya besar perlahan muncul, dengan pita yang berkedip-kedip di atasnya, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Segera, lampu pintu menyala, dan sesosok muncul perlahan. Saat sosok ini muncul, Chen Ping mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini adalah lelaki tua yang dia temui di pondok jerami dan istana. Orang tua itu melirik semua orang, dan kemudian matanya tertuju pada Chen Ping sejenak. Tapi sepertinya lelaki tua itu tidak mengenal Chen Ping lagi. Aku adalah patriark dari klan pemurnian tubuh kuno, dan aku meninggalkan tanah harta karun ini hanya untuk menemukan seseorang yang ditakdirkan untuk menjadikan klan pemurnian tubuh kunoku hebat. Untuk memasuki harta karun, kamu harus melalui banyak ujian, dan harta dari klan pemurnian tubuh kuno kita tidak begitu mudah didapat. Namun, jika kamu lulus ujian, kamu tidak hanya bisa mendapatkan harta karun itu, tetapi kamu juga bisa mendapatkan warisan seumur hidup dan pil jiwa es. Hanya 100 orang yang bisa masuk sekarang. Orang tua itu berbicara perlahan. Ketika mereka mendengar bahwa hanya 100 orang yang bisa masuk, semua orang membicarakannya. Mereka tidak tahu bagaimana memilih 100 orang ini. Apakah masih ada perkelahian, dan siapa yang lebih kuat bisa masuk? Semua orang menatap lelaki tua itu, bertanya-tanya bagaimana 100 orang itu dipilih. 100 orang akan dipilih secara berurutan, dan hanya 100 orang yang akan dipotong. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sinar cahaya menyinari semua orang. Ketiga orang ini semuanya adalah anggota keluarga Ning. Lagi pula, keluarga Ning adalah yang terbaru. Melihat pemandangan ini, Ning Kaichen buru-buru berkata, "Senior, beberapa orang yang tersisa ada di sini untuk membiarkannya dan sinar cahaya ini berjumlah 100, dan 3 orang terakhir tidak diterangi oleh cahaya. Apakah kamu akan pergi?" Pria tua itu mengangguk, "Ya, biarkan mereka pergi. Tapi pergi selamanya." Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Yulong menunjuk, dan semburan kekuatan spiritual langsung keluar. Kekuatan spiritual ini sepertinya memiliki mata, dan langsung menembus tubuh ketiga anggota keluarga Ning. Tanpa reaksi sedikitpun, bahkan tanpa mengetahui apa yang terjadi, tubuh ketiga anggota keluarga Ning perlahan turun. Kemudian tubuh perlahan menghilang. Melihat ini, Ning Kaichen mengerutkan kening, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Ini adalah anggota keluarga Ningnya, dan dia akan membunuhnya jika dia mengatakannya. Namun, Ning Kaichen menahan amarahnya pada akhirnya. Dia tahu bahwa mendapatkan harta itu adalah hal yang paling penting. Selain itu,
Kekuatan nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno masih belum bisa diprediksi. Meskipun jelas bahwa lelaki tua ini adalah sisa jiwa, kekuatan sisa jiwa dari lelaki yang sangat kuat tidak bisa diremehkan. Ning Kaichen menahannya, tapi Ning Ken tidak bisa. Dia berpikir bahwa ayahnya adalah puncak peringkat ke-9 dari Body Fit Realm, jadi dia tidak perlu takut pada siapapun. Kamu bajingan tua, kamu benar-benar membunuh anggota keluarga Ning kami dengan santai, kamu hanya sisa jiwa, percaya atau tidak, memukulmu sampai mati, dan menghancurkan hartamu? Ning Ken meraung keras, kamu bajingan, tutup mulut. Ning Kaichen berteriak pada Ning Ken, hanya saja 3 pelayan dari keluarga Ning meninggal. Ning Kaichen tidak ingin mempengaruhi harta karena ini, dan lelaki tua itu memandang Ning Ken dengan senyum tipis di wajahnya. Dunia ini seperti ini, takdir didominasi oleh yang kuat. Jika Anda ingin tidak didominasi oleh orang lain, Anda bisa menjadi kuat sendiri. Anda pikir Anda kuat, aku. Ning Ken tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata lelaki tua itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.